Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bapak Bina dan Bapak Penasehat perguruan, kepada Bapak-Bapak para badal yang ada di setanah air di Nusantara, kepada Bapak-Bapak pengurus yayasan serta jajaran Bapak pengurus perguruan juga, baik itu di tingkat wilayah, cabang, ranting dan semuanya. Dan singkatnya, Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Tariqat Naksabandi, rahimakumullah. Kita sama-sama memanjatkan puji syukur, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahagia yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis zikir perguruan Tariqat Naksabandi dalam keadaan sehat serta dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita, dan juga kita sama-sama bisa saling mendoakan satu dengan lain. Semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala atas bimbingannya, sahabatnya lah kita harapkan semoga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa pada malam ini adalah suatu malam yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, di mana kita dapat melaksanakan apa yang Allah cintai sebagai hamba Allah, sebagai ahlullah. Tentu kita buktikan rasa cinta kita melalui kita berzikir di tengah-tengah majelis zikir. Kemudian juga ada rasa hidmah, rasa cinta kita, rasa bahagia itu tidak terlepas juga dari dasar kecintaan kita pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan dengan menjalankan apa yang beliau perintahkan, yang beliau ingatkan, dan juga kita berselawat kepadanya atas dasar kita hamba kepadanya. Masallah alaihi salatan wahid sallallahu alaihi wasallam. Allah melimpahkan rahmat kepada orang berselawat, kebaikan-kebaikan, 10 kebaikan di dalam, bahkan lebih daripadanya. Apalagi kita di dalam halqah zikir ini adalah merupakan satu yang dicintai oleh Rasulullah, maka dikatakan adalah kebun-kebun surga. Baiti wal mimbar bayallahu min riyadil jannah. Rumah dan mimbarku adalah surga di antara kebun-kebun surga. Bayangkan tak? Sehingga sahabat bertanya, apa itu kebun surga ya Rasulullah? Halqah zikir. Itu halqah zikir sebenarnya. Kita mendatangi halqah zikir ini adalah kita mendatangi Raudhatul Jannah, kebun-kebunnya yang dicintai oleh Rasulullah. Itu sebabnya ketika kita ada keletihan, ada mungkin sesuatu dan lain hal misalnya, itu adalah merupakan kerugian, tersebut kerugian dan lebih kerugian. Tahukah kamu, di antara orang-orang nanti di akhirat akan mengalami sebuah kerugian yang fatal, ya, sebuah kebangkrutan malah adalah orang-orang yang jauh daripada halqah, yang orang-orang yang jauh daripada zikir.
Karena zikir itu adalah sungguhnya merupakanlah menjadi kehidupan kita di dunia dan di kehidupan akhirat. Dan itu sebagai apapun akan tercipta daripada zikir itu sendiri. Sehingga ya Allah perlihatkan itu singgasana para nabi-nabi, para wali Allah, para sultan aulia Allah. Dua suatu singgasana yang luar biasa. Lu'lu' wal marjan, perlian dan permata yang ada di situ ya sangat menyenangkan ya, sangat indah sekali. Dan itulah makom-makomnya para wali-wali dengan ilmu yang sudah ya ilmukan yang diamalkan, dan inilah yang sesungguhnya yang kita patuhi, yang kita ikuti. Maka sering kita sampaikan bahwa yang kita ikuti, yang kita amalkan amalan para nabi-nabi, para wali, makom aulia dan ambiya. Yang orang lain takut, khawatir, tidak mampu dan sebagainya. Tapi itu adalah merupakan perintah dan Rasulullah SAW menginginkan sebagaimana yang beliau lakukan. Itulah yang ingin dia harus kita lakukan dalam semua perkara, bukan saja dalam perkara-perkara yang bersifat sunnah-sunnah dalam arti yang umum, tapi yang lebih adalah yang khusus, yang berkaitan tentang ubudiyah, ibadah yang khusus misalnya, ibadah yang sangat istimewa yang berbeda dengan yang lain-lain. Nah, itulah sebabnya Nabi punya suatu wilayah tempat khusus para orang-orang istimewa di dalamnya, terpilih ya. Itu sesungguhnya. Maka jangan heran bahwa sahabat-sahabat walaupun dia datang belakangan tapi bisa melampaui dengan yang lain. Kenapa? Karena ketaatannya ya, ketengahimahnya dia, karena dia semangatnya di dalam membela agama, bukan tidur-tidur, bukan uring-uring, bukan hanya sekedar ikut-ikut dan sebagainya. Berbeda kan? Begitulah kelihatan ketika dalam perang-perang itu selalu di depan. Itu ya, adakah di antara kita mau di depan ketika ada masalah? Mana? Kabur dia. Nabi itulah seperti contoh. Ketika Nabi perang, mereka lah yang melindunginya. Oh, tidak boleh ada tersentuh sedikit pun beliau. Itulah sahabat-sahabat yang istimewa. Seperti itulah sesungguhnya daripada jamaah-jamaah ini sebenarnya mencontohkan dalam sejarah, bukan hanya sekedar baca sejarah, tetapi kita mengaplikasikan sejarah sendiri, baik dari sisi ubudiyahnya maupun dalam sisi fi'liyahnya, perbuatan-perbuatan berkaitan dengan hukum adamin ya. Itu sesungguhnya itu akan menjadi sebuah naungan Allah, menjadi karunia Allah, menjadi sebuah kemuliaan di sisi Allah. Itu dari ditempatkan tempat yang khusus nantinya. Itu orang-orang berjuang sesungguhnya ya. Itu orang itulah yang dikatakan orang-orang rajulullah, artinya laki-laki, artinya seorang pendekar Allah gitu kan. Hizbullah itu pendekar Allah, tentaranya Allah. Tapi nggak banyak orang mengambil nama gitu. Tapi sesungguhnya adalah orang-orang yang orang-orang yang benar-benar bermarifat kepada Allah. Itulah dalam perjuangan. Dan inilah yang sungguhnya yang kita mulai, kita menyingsingkan baju, menegakkan langkah kita, menegakkan barisan kita untuk menghadapi situasi yang begitu kompleks, ya begitu global soalnya. Tidak menutup kemungkinan siapa saja, kenapa tidak. Kita tidak bisa menduga-duga bahwa apakah yang menerima ilmu ini adalah orang-orang pondok, orang-orang ulama, orang-orang penghafal dan sebagainya. Tidak mesti. Bahkan orang-orang yang ya urusan dunianya, yang sudah jenuh dengan urusan dunia sehingga mereka mau cari akhir. Tapi kalau orang-orang yang sudah jenuh dengan agamanya, malah dia cari dunia. Nah, itu balik-balik kan gitu. Makanya coba pernah nggak kita dengar ulama ini punya sumbangan sekian? Ada. Itu yang nyumbang besar itu pengusaha, orang-orang yang sudah punya usahanya sudah tidak terhitung per seri uangnya itu. Wah, ini kiai ini tidak pernah kita dengarkan pengumumannya, malah dia malah di situ ya. Malah itulah bukanlah seperti itulah yang terjadi di tengah-tengah ya apa namanya sebenarnya. Tapi kalau itu untuk ummah istilahnya itu bagus, kita setuju. Untuk dijadikan sebagai syiar, sebagai untuk mobilisasi, sebagai untuk mempermudah syiar itu kemana-mana. Itulah perguruan ini sangat penting di situ, kerjasama yang baik
Sehingga perguruan kita ini tidak hanya melihat dari sisi sebelah saja, ini. Tapi alhamdulillah ini sudah itu luar biasa. Secara pribadi sangat terima kasih lah kepada semuanya yang berdistribusi, yang ikut andil, ikut berjuang membangun agama Allah. Intan surullah yang surukum sabit. Sesungguhnya kita mulai dari situ. Tidak harus persoalan banyak dan kecil, sebenarnya adalah semangat yang penting. Ikut sertakan di dalamnya. Itu sesungguhnya. Contoh misalnya, ketika kita beli buah ya, kalau kita mau beli buah sebiji-sebiji, yang terpilih saja, yang bagus-bagus, yang 1 kilo, sekilo itu terpilih. Tapi kalau kita beli 1 keranjang, yang kecil-kecil ikut, bahkan yang sedikit ada rusak pun juga terikut dan terambil dia. Seperti itulah kira-kira kalau kita sama-sama terambil ya, walaupun kita kecil sedikit, terambil ya, ikut juga ya. Kita mesti seperti itu sebenarnya. Nah, jadi semoga ya di dalam perguruan ini semakin tambah dewasa, tambah terbuka ya di semua kalangan lapisan ya, untuk sampai ilmunya ini kepada saudara-saudara kita yang terutama pencari, terutama orang yang ingin ya mendapatkannya. Nah, itu ya, jadi luar biasa. Semoga juga Allah membukakan pikirannya, memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita sehingga mudah untuk menerima, mudah mereka untuk yakin, mudah dia untuk mengamalkan. Ya. Demikian kurang lebihnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.